Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, Excellencies, ladies and gentlemen, Ibu dan Bapak yang hadir secara fisik bersama kami di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri, dan sahabat-sahabat Kemlu yang menyaksikan secara virtual. Selamat pagi dan selamat datang dalam penyelenggaraan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2023. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama menyaksikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri atau PPTM yang merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan capaian diplomasi pada 1 tahun terakhir serta prioritas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia di tahun yang akan datang. Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the 2023 Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. I am delighted to be standing here today at the first hybrid event since the pandemic and in the best company. This year's annual press statement, Leadership in a Challenging World, is a theme that is ever so relevant in today's current affairs. This topic is, of course, to reflect on Indonesia's contribution in the region and the world, navigating with optimism through the uncertainties while mapping out the opportunities, all in the midst of global challenges. Ibu, Bapak, dan para sahabat Kemlu, kegiatan pagi hari ini akan diawali dengan penganugerahan Social Media Awards tahun 2023. Sejak tahun 2020, Social Media Awards hadir sebagai bentuk penghargaan kepada perwakilan RI dan kepada Kepala Perwakilan RI yang aktif menyebarkan informasi serta mempromosikan Indonesia kepada publik mancanegara melalui platform media sosial. Dengan menggunakan teknologi artificial intelligence yang dimiliki oleh institusi independen digital, telah disaring performa dari 132 perwakilan RI dan kepala perwakilan RI ke dalam 5 kategori Social Media Awards yang terbagi berdasarkan klaster perwakilan RI. Untuk penganugerahan Social Media Awards tahun 2023, kembali kita akan mengundang DG, Teknologi Suara Digital Kementerian Luar Negeri, untuk mengumumkan pemenang pada tahun ini. DG, silahkan. Halo, terima kasih rekan Joy. Social Media Awards 2023 kembali hadir di tahun keempat. Social Media Awards 2023 merupakan hasil penilaian terhadap pemanfaatan sosial media oleh perwakilan RI selama periode 2022. Penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi politik luar negeri saat ini berkembang ke arah positif, dengan konten yang berkualitas, menarik, mudah dipahami, namun tetap faktual dan aktual. Untuk tahun 2023 ini, Social Media Awards Kementerian Luar Negeri akan memberikan apresiasi Best Performance Mission kepada 3 kelompok, yaitu Kelompok Perwakilan RI PRPB, Kelompok Perwakilan RI dengan penduduk hingga 40 juta, Kelompok Perwakilan RI dengan penduduk lebih dari 40 juta. SMA 2023 juga memberikan apresiasi Digital Head of Mission kepada Kepala Perwakilan RI yang memanfaatkan media digital untuk menyebarkan capaian diplomasi dan kebijakan luar negeri. Apresiasi akan diberikan pada kelompok perwakilan RI PRPB dan non-PRPB. Apresiasi Best Growth akan diberikan kepada perwakilan RI yang paling pesat pertumbuhannya dalam pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan capaian diplomasi. Mari kita mulai Social Media Awards Kementerian Luar Negeri tahun 2023. Penerima apresiasi Social Media Awards tahun 2023, kategori Best Performance Mission. Best Performance Mission pada kelompok PRTB, KBRI Islamabad. Best Performance Mission pada kelompok perwakilan RI dengan penduduk hingga 40 juta.
KJRI Jeddah. Best Performance Nation pada kelompok perwakilan RI dengan penduduk di atas 40 juta. KBRI Seoul. Penerima apresiasi Social Media Awards tahun 2023. Kategori Digital Head of Mission. Digital Head of Mission pada kelompok PRPB. Duta Besar Heri Sudrajat, perwakilan RI Maputo. Digital Head of Mission pada kelompok non-PRPB. Duta Besar Dr. Desra Percaya, perwakilan RI London. Penerima apresiasi Social Media Awards tahun 2023. Kategori Best Growth. Best Growth Mission KBRI Riyadh. Selamat untuk penerima apresiasi Social Media Awards 2023. Mari kita optimalkan pemanfaatan media digital untuk kepentingan Indonesia. Sampai jumpa pada Social Media Awards Kementerian Luar Negeri tahun 2024. Kembali ke Anda, rekan Joy. Terima kasih Diji dan selamat kepada seluruh pemenang Social Media Awards tahun 2023. Selain Social Media Awards yang baru saja kita saksikan bersama, setiap tahunnya Kementerian Luar Negeri juga menganugerahkan Adam Malik Awards sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada insan media yang berperan penting dalam mengedukasi dan menyampaikan informasi mengenai prioritas politik luar negeri yang faktual dan berimbang. Ibu, Bapak, dan sahabat Kemlu, mari kita saksikan bersama penganugerahan Adam Malik Awards tahun 2023. Kementerian Luar Negeri memberikan penghargaan tahunan Adam Malik Awards atau AMA pada media massa dan jurnalis yang telah berkontribusi dalam menyajikan informasi mengenai diplomasi Indonesia kepada masyarakat luas. Bermula sejak tahun 2002, pada tahun 2023 kali ini, AMA diberikan kepada 6 kategori pemenang, yaitu Media Cetak Terbaik, Media Online Terbaik, Media TV Terbaik, Media Radio Terbaik, Jurnalis Media Cetak Terbaik, dan Jurnalis Media Online Terbaik. Penominasian pemenang AMA dipilih melalui proses penjurian yang dilakukan secara independen, objektif, dan akuntabel oleh Dewan Juri. Keenam Dewan Juri Adam Malik Awards 2023 adalah Atal S. Depari, M. Agung Darmajaya, Duta Besar Musyin Shihab, Dr. Nina Mutmainah, Dr. Syafiah F. Muhibat, dan Usman Kansong. Nominasi kategori media cetak terbaik adalah Kompas, Media Indonesia, The Jakarta Post. Pemenang Adam Malik Awards 2023 kategori media cetak terbaik adalah Kompas. Nominasi kategori media online terbaik adalah Antara, Kompas.com, Medcom.id. Pemenang Adam Malik Awards 2023 kategori media online terbaik adalah Medcom.id. Nominasi kategori media TV terbaik adalah Kompas TV, Metro TV, TVRI. Pemenang Adam Malik Awards 2023 kategori media TV terbaik adalah
Kompas TV. Nominasi kategori media radio terbaik adalah RRI Pro 3, El Sinta, Sonora. Pemenang Adam Malik Awards 2023 kategori media radio terbaik adalah El Sinta. Nominasi kategori jurnalis media cetak terbaik adalah Diananda Rahmasari, Rakyat Merdeka, Novi Lumanau, Investor Daily, Yvette Tanamal, The Jakarta Post. Pemenang Adam Malik Awards 2023 kategori jurnalis media cetak terbaik adalah Diananda Rahmasari, Rakyat Merdeka. Nominasi kategori jurnalis media online terbaik adalah Marcella Ariesta, Medcom.id, Willy Haryono, Medcom.id, Yasinta Diva Pramudiani, Antara. Pemenang Adam Malik Awards 2023 kategori jurnalis media cetak online terbaik adalah Yasinta Diva Pramudiani, Antara. Selamat kepada seluruh pemenang Adam Malik Awards 2023. Kini kami ingin mengundang seluruh pemenang Adam Malik Awards tahun 2023 untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Menteri Luar Negeri untuk berkenan naik ke atas panggung dan berfoto bersama para pemenang Adam Malik Award. Kamera sudah siap, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih dan mohon perkenan Ibu Menteri Luar Negeri serta seluruh pemenang Adam Malik Awards 2023 untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini kami sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan media nasional yang telah membantu Kementerian Luar Negeri dalam memberitakan kebijakan luar negeri Indonesia kepada masyarakat luas. Untuk kita akan melanjutkan acara pada hari ini pada pukul 11. Terima kasih.
Tibalah saat yang kita nantikan bersama, Bapak, Ibu, dan sahabat Kemlu. Sesaat lagi kita akan mendengarkan apa saja capaian diplomasi Indonesia di tahun 2022 dan apa yang akan menjadi fokus prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia di 2023. Ibu, Bapak, dan sahabat Kemlu, marilah kita simak bersama pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2023. Excellencies, ladies and gentlemen, may we have your attention for the 2023 annual press statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The year 2022 was a year full of uncertainties. Challenge after challenge. Crisis after crisis. The COVID-19 pandemic is not yet over. The global economy has not fully recovered. Then, the war in Ukraine broke out, and the situation exacerbated. Global food supply disrupted. Recessions and high inflation unavoided. Rivalries among major powers intensified, and countries are more divided. In a time of great challenges, the world needs true leadership. We are Indonesia. Kita berada di puncak kepemimpinan global. So today, I would like to offer you a word based on a new paradigm. A paradigm of collaboration, not of competition. As we lead, we unite. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Presiden Putin memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. The group of 20 major economies adopted a joint declaration. KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. As we lead, we deliver. Indonesia terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan menyuarakan kesetaraan vaksin. Indonesia will stand firm in solidarity with our Palestinian brothers and sisters. We cannot afford to have a lost generation of Afghan women. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Afghanistan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan untuk Pakistan saya berangkatkan. As we lead, we inspire. I highlighted the need to look at Indo-Pacific through opportunities lens and not only the challenges lens. Pasifik harus menjadi bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.
democracy is not an end in itself, but it is a means to an end. Kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. It is no longer time to talk the talk. Now is the time to walk the talk. It is an honor for Indonesia to assume ASEAN chairmanship in 2023. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape better future together. Because we believe Indonesia can contribute. We believe Indonesia matters. I'm Retno Marsudi. I'm sending this message to all countries around the world. The challenges before us are great, but we are greater. Together, we can solve all challenges. We must be united. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Utut Adianto, Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Bapak Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 1999-2001, Duta Besar Triyono Wibowo, Wakil Menteri Luar Negeri periode 2008-2011, Duta Besar A.M. Fahir, Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014-2019, Ibu Juliani Malik, Excellencies, Ambassadors, rekan-rekan media, para diplomat Indonesia dimanapun berada, Ibu Bapak sekalian. Pagi ini kita menerima kabar duka. Ibu Yunisa Ali Alatas meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka cita kami yang dalam kepada keluarga dan doa kami semua menyertai kepergian beliau. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat tahun baru 2023. Mari kita jadikan 2023 menjadi tahun yang lebih damai, sejahtera bagi kita semua. Kita baru saja melalui tahun yang penuh tantangan. Pertanyaannya selalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai tantangan? Apakah kita ingin menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi? Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk selalu menjadi bagian dari solusi. Pasca KTT G20, Sekjen PBB Antonio Guterres, I think in a very difficult context in which geopolitical divides have reached a climax, Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to promote dialogue, and to try to push for solutions. Ibu Bapak, presidensi G20 Indonesia dilakukan di tengah situasi dunia yang sangat sulit. Hampir semua pihak pesimistik bahwa G20 akan dapat bekerja, bahwa G20 akan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Syukur alhamdulillah, semua kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Kepemimpinan Indonesia mampu menjadikan G20 tetap utuh, dapat bekerja, dan menghasilkan banyak kerjasama konkret yang bermanfaat bagi dunia, termasuk bagi negara-negara berkembang. KTT G20 juga menghasilkan sebuah deklarasi Bali yang berbobot. Tanpa mengorbankan prinsip-prinsip piagam PBB, deklarasi Bali mampu menghadirkan komitmen kerjasama yang konkret. Selama presidensi, Indonesia berhasil mencapai beberapa terobosan kerjasama, antara lain pembentukan Pandemic Fund, Bali Compact, dan Bali Energy Transition Roadmap
Digital Innovation Network, serta operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust untuk membantu ruang fiskal negara berkembang. Deklarasi Bali dilengkapi aneks berisi 361 list kerjasama dan proyek antara G20 dan mitra untuk dunia. Ibu Bapak, satu tanggung jawab besar sebagai Presiden G20 telah dapat ditunaikan Indonesia dengan baik. While we lead, we unite. While we lead, we deliver. Saya ingin sampaikan sekali lagi penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung presidensi Indonesia di G20. Indonesia membuktikan bahwa persahabatan dan kolaborasi telah mendatangkan manfaat bagi dunia. I wish India all the best for the G20 presidency, and Indonesia will render its full support to India. Ibu Bapak yang saya hormati, selain menjalankan presidensi G20, selama tahun 2022, diplomasi Indonesia juga terus dijalankan secara aktif. Pertama, pelaksanaan diplomasi kedaulatan. Tahun kemarin, perundingan batas maritim dilakukan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau. Beberapa kemajuan yang dicapai, antara lain, ditandatanganinya kesepakatan batas ZEE Indonesia-Vietnam setelah perundingan 12 tahun. Semua perundingan batas maritim dijalankan Indonesia dengan sepenuhnya menghormati UNCLOS 1982. Sementara untuk batas darat, berbagai perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste kembali diintensifkan. Indonesia dan Malaysia juga telah menyelesaikan perundingan revisi perjanjian pelintasan perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan yang akan ditandatangani tahun ini. Kedua, pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI. Sepanjang 2022 telah diselesaikan lebih 30.000 kasus pelindungan WNI, termasuk pemulangan 422 WNI korban sindikat online scams dari Kamboja, pembebasan 22 WNI dari ancaman hukuman mati, evakuasi 133 WNI dari Ukraina, dan fasilitasi pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri lebih dari 120 miliar rupiah. Upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui kesepakatan bilateral dengan Malaysia dan Saudi Arabia, dua negara dengan tingkat konsentrasi PMI. Di tingkat multilateral, Indonesia juga mendorong pembentukan norma internasional terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran, baik pekerja sektor domestik maupun profesional. Ketiga, diplomasi ekonomi. Ibu Bapak, di tengah situasi yang sulit, diplomasi ekonomi terus diperkuat. Selama menjalankan presidensi G20 secara bilateral, telah dihasilkan 140 proyek kerjasama dengan nilai 71 miliar US, 1.100 triliun rupiah. Just Energy Transition Partnership juga telah disepakati senilai 20 miliar US dollar atau lebih dari 312 triliun rupiah. Peningkatan akses pasar dilakukan melalui percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bilateral dengan Chili, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan Mauritius. Di tingkat regional, ratifikasi RCEP selesai dilakukan. Dilakukan juga perundingan upgrading perjanjian ASEAN Australia New Zealand FTA, ASEAN Hong Kong FTA, dan dukungan Indonesia Expo 2022 telah menghasilkan transaksi lebih dari 15 miliar US dollar atau setara 233 triliun rupiah.
Pertemuan bisnis dengan Amerika Latin dan Karibia dan negara-negara Eropa Timur kembali dilakukan dengan nilai kerjasama sebesar ratusan juta US dollar. Keempat, pelaksanaan diplomasi kesehatan. Ibu Bapak, selama pandemi, diplomasi dijalankan untuk mendukung pemulihan kesehatan nasional dan global. 516 juta dosis vaksin telah diperoleh Indonesia. 137 juta dosis diantaranya diperoleh melalui kerjasama bilateral dan multilateral. 412 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. Indonesia terus memperjuangkan akses vaksin bagi semua negara melalui co-chairmanship-nya dalam COVAX AMC Engagement Group. Hingga Desember 2022, COVAX telah menyalurkan 1,88 miliar dosis vaksin ke 146 negara, termasuk 103 juta dosis ke Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu tuan rumah APCID, menjadi tuan rumah AID-HM, dan aktif mengawal proses penyusunan Pandemic Treaty yang baru. Kontribusi keuangan untuk dunia di bidang kesehatan juga diberikan melalui hibah 50 juta US dollar untuk Pandemic Fund, 5 juta US dollar untuk CEPI, komitmen 15,5 juta dolar Amerika untuk Global Fund, dan 5 juta US dollar untuk mekanisme Regional Reserve of Medical Supplies. Untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional, diplomasi bekerja untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset dan produksi vaksin di kawasan. Indonesia telah terpilih sebagai penerima teknologi vaksin mRNA dari WHO. Bulan Oktober lalu, Presiden Indonesia telah meluncurkan Indovac, vaksin COVID-19 produksi dalam negeri hasil kolaborasi Bio Farma dengan Baylor College of Medicine dari Amerika Serikat. Kelima, kontribusi Indonesia di kawasan dan dunia. Ibu Bapak, situasi pandemi dan berbagai krisis lainnya tidak menyurutkan kontribusi Indonesia untuk dunia. Sepanjang tahun lalu, perhatian dunia terfokus pada perang di Ukraina. Secara konsisten, Indonesia menyampaikan pentingnya penghormatan prinsip integritas wilayah dan kedaulatan negara lain. Secara konsisten, Indonesia mengajak pihak-pihak terkait untuk memulai pembicaraan damai dan menghentikan perang. Indonesia juga berupaya agar reintegrasi ekspor grain dari Ukraina dan gandum serta pupuk dari Rusia dapat dilakukan. Dalam konteks inilah kunjungan Presiden Indonesia dilakukan di Kiev dan Moskow pada bulan Juli lalu. Sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan, Indonesia telah memberikan bantuan hibah tunai, obat-obatan dan alat kesehatan, serta komitmen rekonstruksi rumah sakit di Ukraina. Untuk Afghanistan, selain bantuan kemanusiaan, Indonesia terus aktif mendukung rakyat Afghanistan, terutama kaum perempuan Afghanistan, antara lain melalui Dialog Ulama Trilateral Afghanistan-Indonesia-Qatar di Doha, aktif berpartisipasi dalam misi ulama OKI ke Kabul, penandatanganan dengan Qatar untuk memperkuat bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas bagi Afghanistan, dan bulan Desember menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education untuk mendukung pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Terkait Palestina, dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina terus dilakukan. Bantuan kemanusiaan diberikan dalam bentuk hibah sebesar 14,4 miliar rupiah untuk penanganan dampak pandemi, 7,2 miliar rupiah melalui ICRC, 3 miliar rupiah dialokasikan setiap tahun
untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Indonesia juga selalu berupaya untuk hadir, bersolidaritas dengan negara-negara sahabat, antara lain melalui bantuan kemanusiaan pada bencana banjir di Pakistan, dampak krisis ekonomi di Sri Lanka, pandemi di beberapa negara Pasifik, antara lain Solomon Islands, PNG, dan Fiji. Sepanjang tahun lalu, pemajuan HAM di tingkat kawasan dan global terus menjadi perhatian Indonesia, antara lain melalui UPR Cycles keempat, Regional Seminar UN Convention Against Torture, Regional Conversation on Human Rights, dan ASEAN Human Rights Dialogue 2022. Tahun lalu Indonesia kembali menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum ke-15. Indonesia juga telah mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Indonesia mengharapkan dukungan semua negara anggota PBB terhadap pencalonan ini. Terkait ASEAN, apresiasi yang tinggi kepada Kamboja yang telah menjalankan keketuaan yang baik, termasuk upaya mendorong pelaksanaan 5 Pieces untuk Myanmar. Indonesia terus mendorong implementasi 5 Pieces, antara lain melalui inisiasi pertemuan para Menteri Luar Negeri di Jakarta dan di Phnom Penh, dan pertemuan para tingkat leaders di Phnom Penh November tahun lalu. ASEAN kecewa, terlepas dari upaya ketua dan semua negara anggota ASEAN, implementasi 5 Pieces oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan. Penyelesaian masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan. Dalam 3 bulan terakhir ini, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan ini, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan. Masih terkait dengan ASEAN, Indonesia juga telah menginisiasi rekomendasi High Level Task Force ASEAN mengenai penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN, membuat core elements visi ASEAN pasca 2025, dan peningkatan kemitraan ASEAN Amerika Serikat menjadi komprehensif strategis. Indonesia menyambut baik penerimaan secara prinsip keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Untuk Indo-Pasifik, Indonesia terus mendorong kerjasama konkret yang inklusif dalam implementasi AOIP. Implementasi AOIP harus utamakan dalam semua kegiatan ASEAN. Dalam konteks inilah, atas inisiatif Indonesia telah disepakati ASEAN Leaders Declaration on Mainstreaming 4 Priorities Areas on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific within ASEAN-led mechanism. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai bagian dari bangsa Pasifik, berbagai upaya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan juga terus dilakukan tahun lalu. September lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Fiji dan Solomon Islands. Kerjasama pembangunan diperkuat, antara lain melalui pembangunan Regional Agriculture Training Center di Fiji untuk memperkuat ketahanan pangan di Pasifik. Serah terima lapangan futsal multiguna di Solomon Islands untuk mendukung penyelenggaraan Pacific Games dan memulai pembangunan rumah sakit di Solomon Islands. Desember lalu, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah Archipelagic and Island State Ministerial Forum dan Indonesia Pacific Forum for Development atau IPFD. IPFD akan menjadi platform untuk pengembangan kerjasama pembangunan
secara terlembaga di kawasan Pasifik. Indonesia juga berusaha mendekatkan Pasifik dengan dunia. Di bawah presidensi Indonesia, untuk pertama kalinya wakil dari Pacific Island Forum diundang dalam rangkaian acara G20. Terdapat 10 proyek kerjasama yang khusus didedikasikan untuk negara-negara Pasifik Selatan, 2 diantaranya diinisiasi oleh Indonesia. Ibu Bapak, tantangan dunia di tahun 2023 akan semakin berat. Ketidakpastian global dan situasi geopolitik yang sangat dinamis masih akan menjadi karakteristik dunia. Rivalitas antar kekuatan besar juga terus menajam. IMF memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 tahun lalu menjadi 2,7 untuk tahun ini. Managing Director IMF menyampaikan pandangan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi pada tahun ini. Bahkan di negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya akan merasa berada dalam resesi. WFP memperkirakan setidaknya 50 juta orang akan mengawali tahun 2023 di ambang famine. UNGCRG mengingatkan food access crisis yang saat ini kita hadapi dapat menjadi food availability crisis pada tahun 2023, terutama bila krisis pupuk di tingkat global terus berlanjut. Isu perubahan iklim masih akan terus menjadi perhatian dunia. Ibu Bapak, di tengah tantangan dunia yang semakin sulit ini, cara pandang positif, kerjasama, dan optimisme justru semakin diperlukan. Cara pandang inilah yang akan digunakan Indonesia dalam menjalankan keketuaan di ASEAN tahun ini. Indonesia ingin menjadikan ASEAN resilient dan menjadi barometer kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia. Dengan semangat ini, Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Dengan ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. Dalam kaitan ini, maka masa depan ASEAN harus mulai disiapkan untuk menyongsong ASEAN 2045. Sentralitas ASEAN harus diperkuat agar mampu menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Kerjasama penanganan kejahatan lintas batas penting diperkuat, demikian juga dengan ASEAN Human Rights Dialogue. Melalui subtema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. The history and the story of ASEAN is always related to economy. Di tengah ancaman resesi, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Economists say that Southeast Asia is likely to stay a bright spot on the world edging toward a recession. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 4,7% pada 2023. Di bawah subtema Epicentrum of Growth, beberapa kerjasama akan diperkuat, antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerjasama keuangan. Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerjasama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi epicentrum of growth. Untuk itu,
implementasi AOIP akan menjadi ruh besar pelaksanaan prioritas keketuaan Indonesia. Ibu Bapak, banyak negara memiliki konsep Indo-Pasifik. Disinilah diperlukan sebuah sinergi sehingga berbagai konsep tersebut tidak akan semakin memperuncing rivalitas. Paradigm of collaboration akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo-Pasifik. Indonesia akan terus menekankan bahwa Indo-Pasifik harus didekati tidak saja dari aspek security, namun juga dari aspek pembangunan ekonomi secara inklusif. Indonesia akan menyelenggarakan flagship event selama keketuaannya di ASEAN, yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum, dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDGs, Infrastructure Forum, dan Business and Investment Summit. Selama keketuaannya, Indonesia juga akan terus mempererat hubungan ASEAN dengan PIF. Mengenai Myanmar, sebagai ketua dan sesuai amanah 5PC, Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Office of Special Envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN in its entirety, antara lain adherence to the rule of law, good governance, principle of democracy, and constitutional government. Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders. Hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka mandat 5PC mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan utusan khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Center agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan. Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama. Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandra proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN. KTT ASEAN akan dilakukan 2 kali, yaitu bulan Mei dan bulan September. Ibu Bapak yang saya hormati, selain fokus pada pelaksanaan keketuaan ASEAN, tahun ini diplomasi Indonesia juga akan diprioritaskan pada beberapa hal. Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan. Perundingan perbatasan maritim akan difokuskan antara lain finalisasi perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Presiden dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini. Perundingan penetapan batas landas kontinen dengan Filipina. Perundingan teknis dengan Palau untuk memperoleh kesepakatan parsial garis batas ZEE di segmen tertentu. Untuk perundingan batas darat, prioritas antara lain perundingan penegasan batas darat pada unresolved segmen yang tersisa dengan Timor Leste, yaitu Noel Besi, Citrana, dan Bijay Sunan Oben. Menyelesaikan outstanding boundary problem dalam penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor timur, khususnya di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapat selesai. Reaktivasi Forum Joint Border Committee Indonesia-Papua New Guinea. Kedua,
memperkuat diplomasi pelindungan. Portal Peduli WNI versi 2.0 dan versi aplikasi mobile untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan diperkuat. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan pembangunan koridor migrasi ketenagakerjaan sektor formal yang aman dan teratur, perluasan kerjasama dalam penanganan TPPO khususnya terkait cybercrimes dan online scams, serta penguatan peran ASEAN dalam isu pelindungan PMI. Untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pembaruan data di WNI di luar negeri terus kita lakukan, baik di pusat maupun di perwakilan. Tugas Kementerian Luar Negeri jelas, memastikan pemenuhan hak politik warga negara Indonesia di luar negeri dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri. Ketiga, terus memajukan kerjasama ekonomi. Tahun ini kita akan fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau. Indonesia akan melakukan percepatan penyelesaian perundingan-perundingan bilateral yang saling menguntungkan, antara lain CEPA dengan Kanada dan Turki, PTA dengan Bangladesh, Djibouti, Fiji, Iran, dan Mauritius, serta Trade and Goods Agreement dengan Pakistan, BIT dengan Timor Leste, serta terus meningkatkan investasi dari berbagai negara pada kawasan-kawasan industri di Indonesia. Di tingkat regional, Indonesia akan secara intensif menyelesaikan proses CEPA dengan Mercosur, dengan Uni Eropa, serta CEPA ASEAN-Kanada. Untuk kawasan Afrika, inisiasi pembentukan PTA akan mulai dengan sejumlah kelompok negara, termasuk SACU, ECOWAS, dan EAC atau EAC. Berbagai bisnis forum juga akan digelar, termasuk Indonesia-Europe Business Forum. Diplomasi untuk mendukung program BUMN Go Global akan dilanjutkan. Kemlu juga akan mendukung penuh Bali and Beyond Travel Fair 2023 sebagai pameran wisata terbesar di Indonesia. Bulan April ini, Indonesia akan menjadi official partner country untuk Hannover Messe di Jerman. Diplomasi ekonomi juga akan difokuskan pada penguatan ekonomi hijau dan akan tetap konsisten memerangi diskriminasi perdagangan internasional. Diplomasi juga akan bekerja mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Indonesia akan melanjutkan upaya memperkuat industri hilir. Tanpa pembangunan industri hilir, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan dapat melakukan lompatan pembangunan. Kesejahteraan merupakan hak semua negara. Ibu Bapak, prioritas selanjutnya adalah aktif menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Sebagaimana amanah konstitusi, Indonesia secara konsisten akan terus membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga akan terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum wanita, dalam memperoleh akses pendidikan. Dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan dialog dan kerjasama ulama, termasuk dialog ulama trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan, akan diteruskan. Indonesia juga akan mendorong OKI untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina dan Afghanistan. Indonesia akan terus mendukung upaya perdamaian Ukraina dan Rusia. Tahun 2023, Indonesia akan menjadi ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mengusung 3 prioritas besar: penguatan multilateralisme, pemulihan inklusif, serta transformasi digital.
Indonesia akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA sebagai bridge builder dalam penyelesaian berbagai isu global. Ibu Bapak, berbekal peran, keaktifan, dan kontribusi Indonesia untuk dunia, maka Indonesia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Semua persiapan akan dimulai dari sekarang, dan Indonesia sangat berharap dukungan semua negara terhadap rencana pencalonan tersebut. Ibu Bapak yang saya hormati, tantangan bagi diplomasi Indonesia ke depannya hanya akan bertambah berat. Lingkungan kerja yang kondusif dan komitmen memperkuat reformasi birokrasi untuk meraih predikat WBK, WBMM akan terus diperkuat. Kesetaraan dan pengarus utamaan gender akan terus menjadi bagian integral program di pusat dan perwakilan. Penguatan kelembagaan akan kita lanjutkan agar adaptif dengan dinamika dan tantangan di lapangan. Last but not least, peningkatan kesejahteraan akan terus diperjuangkan. Ibu Bapak yang saya hormati, mengakhiri PPTM ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 1 DPR RI, teman-teman dari media, para pemangku kepentingan terkait, seluruh pihak, dan terutama kepada para semua diplomat Indonesia, dimanapun teman-teman sedang bertugas saat ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Indonesia will continue to contribute and play its leadership amidst a world full of challenges. Leadership in the challenging world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan sahabat Kemlu dimanapun berada, we have now come to an end of today's event. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2023. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin sekalian baik di secara offline maupun online. Selamat siang dan sampai bertemu di PPTM 2024.